Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 7 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 13 Mei 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pada poin yang kelima, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Pada poin yang ke-15, persiapan kebaktian hari Minggu. Yang pertama, mulai bulan Mei 2023, latihan bersama song leader dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18 WITA. Latihan setiap hari Jumat didampingi oleh Bapak Yafet Palebangan. Yang kedua, latihan bersama masing-masing organis, song leader dan liturgis kebaktian hari Minggu diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WITA, didampingi oleh Bapak Penatua R. Gusti Tibian dan Ibu Medianti Tonapa. Pada poin yang ke-17, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan Penatua Rio Ritapakan. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-19, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan ketuangan Roh Kudus dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2023 pukul 4 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT Kelompok Pelayanan 2 Jemaat Rantepao. Konsumsi PWGT Kelompok Pelayanan 1. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Marta Patulak, istri dari Bapak Penatua MT Tudang atau orang tua dari Bapak Diaken Marwanto, pada hari Minggu 30 April 2023 di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Jenazah almarhumah Marta Patulak telah dimakamkan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 di Balakba, Tarongko. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak A.I. Sapan, orang tua dari Ibu Barnice Sapan atau mertua dari Bapak Paulus Tikutondok, pada hari Kamis 4 Mei 2023 di Rumah Sakit Batara Guru Belopa, Padang Sapa. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Marta Patulak dan almarhum A.I. Sapan. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-23, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Dr. Vanessa Maseleng Tangketasik MBBS, anak dari Bapak Brahyu Supati Tangketasik SE dan Ibu Sarce Tangdan SST MKes, dengan Saudara Vincent Tolanda Parinding AMD.com, anak dari Bapak Dr. Andus Peter Parinding MPD dan Ibu Anastasia Taruk Allo, akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 9 WITA, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 12.30 WITA sampai selesai, tempat di Tongkonan Tongkak, Talung Lipu. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao dapat Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat.
Jika ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk material untuk pembangunan gedung gereja, bisa menyampaikan ke panitia pembangunan gedung gereja atau di kantor gereja Jemaat Rantepao. Poin ke-25. Penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2024 dari usia 3-6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah bermain kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao atau kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota jemaat. Demikian penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Untuk informasi yang lebih lengkap, silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kasih dan kebaikan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dalam berbagai macam pergumulan. Dan syukur atas kebaikan Tuhan yang diwujud nyatakan oleh para buruh dalam memaknai Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei yang lalu. Dan juga dunia pendidikan Indonesia mensyukuri karya Allah dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei yang lalu. Kita lebih lagi bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan. Karena kembali diberikan waktu untuk bersekutu melalui ibadah pada saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia dengan segala totalitas yang ada pada diri kita. Karena kita tahu bahwa hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan sekarang. Mari bersama-sama kita masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Katakan puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, damai sejahtera Allah menyertaimu. Saudara-saudara, ketika menilik kembali kehidupan kita menghadap Tuhan dan mengakui dengan penuh kerendahan hati akan segala dosa kita kepada Allah. Kita mau berkata dalam hati seperti ini. Ketika menilik kembali kehidupan kami, ya Tuhan, kami sungguh tertunduk, malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah kami terkadang berhenti pada ritual atau sebuah kebiasaan saja, sehingga kami abai mewujudkannya dalam keseharian. Jalan hidup kami tak sesuai jalan-jalan-Mu. Pemikiran kami tak berdasar pada kebenaran-Mu. Bahkan hidup yang kami jalani tidak memuliakan Engkau. Karena itu kami anak-anak-Mu datang mengaku dosa di hadapan-Mu seraya memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, Sang Pemurah dan Sang Pengampun, berbelas kasihilah kepada kami, umat yang berdosa ini. Amin. Ajaib kasih Tuhan, dengarkanlah kasih dan pengampunan Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa dan kesalahan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Kita diteguhkan dengan semangat hidup baru di saat kita selalu mengalami persekutuan dengan Allah dan firman-Nya hari ini. Pertama Petrus 2 ayat 10 kembali diperdengarkan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Amin. Kita bermazmur dan kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membaca secara alternatif. Laki-laki yang akan membaca yang tulisan agak keluar dan wanita yang akan membaca tulisan agak ke dalam. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-19. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengajar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan mati dan bungkam. Yang mencaci maki orang benar dengan pencongkakan dan penghinaan. Amin. Sorak-sorai dalam Tuhan, orang benar bernyanyilah, yang hidup dalam kejujuran, layak memuji namanya. Bermusiklah kamu, angkat hidung baru, mari bersyukur, nyanyi bagi Dia, Tuhan yang setia. Lakukan mazmur. Kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dan hendak merenungkannya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam kuasa roh-Nya, kita berdoa. Ajaib kasih-Mu ya Tuhan, menghantar hidup kami hari demi hari.
Kuasa-Mu memimpin kami melewati setiap musim. Dan hari ini Engkau menghantar kami dalam satu kerinduan penyembahan kepadamu untuk mempersembahkan hidup kami, untuk merayakan segala kebaikan-Mu, bahkan melihat keajaiban kasih Allah di dalam Kristus yang telah bangkit dari kuasa kematian. Bapa di sorga, di hadapan-Mu mendasari semuanya itu, hati kami terbuka untuk mendengarkan suara Allah. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Berikanlah hikmat pendengaran. Berikanlah hikmat untuk berkata-kata bagi hamba-Mu. Roh Tuhanlah yang menaungi hati, membuka pikiran dan hati kami semua, sehingga kami mengalami kuasa firman-Mu yang memberi hidup, yang hari ini memberkati kami dan akan menghantar hidup kami untuk kembali dalam satu harapan, dalam satu sukacita, dalam satu pegangan yang kokoh. Engkau Allah yang terus menuntun dan memelihara kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah, bersabdalah. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat 60. Firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat
di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mendengarkan berita Injil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun tidak mengenal aku.
namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa-Ku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, sabda Tuhan bagi kita. Shalom. Saudara-saudara, ada satu, ya mungkin semua orang mengalami itu, menjadi bahagian pengalaman hidup kita, bahwa setiap perpisahan itu selalu membawa kesedihan, apapun bentuk perpisahannya yang kita alami. Bahkan ya ada lagunya ya, ketika orang putus cinta atau berpisah karena cinta. Kemudian diurai dalam lagu bahwa bukan pertemuan yang aku sesali, tapi perpisahan yang aku tangisi. Banyak hal, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di mana perpisahan itu tidak bisa kita hindari. Dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam seluruh pergaulan hidup. Dan malam ini pokok renungan kita yang utama dari
kitab Yohanes pasal 14 menjadi sebuah peristiwa yang mempersiapkan perpisahan yang tidak bisa tidak antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan di situ saudara-saudara kita kemudian memulai atau mengalami mendengarkan pesan-pesan perpisahan yang menguraikan atau menyampaikan arti peristiwa yang akan terjadi. Tuhan Yesus kemudian mulai menggambarkan suasana tempat Yesus akan pergi, yaitu rumah Bapa. Di sana ada banyak tempat. Tentu kita akan bingung membayangkannya bagaimana. Banyaknya seberapa, luasnya seberapa rumah Bapa itu. Juga menyampaikan bahwa kepergiannya untuk mempersiapkan tempatnya. Dan ia akan kembali menjemput mereka untuk membawanya ke sana. Sehingga ada satu penggambaran yang menjamin bahwa seluruh proses ini yang dimulai dengan perpisahan akan terjadi, akan sampai pada satu keadaan bahwa di mana Yesus berada, di situ juga murid-muridnya. Dan ke tempat di mana ia pergi, para murid akan tahu jalan ke sana. Terdengar Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kemudian semua menjadi jelas. Semua menjadi aman. Semua menjadi nyaman di tengah suasana kegelisahan yang ada. Namun saudara-saudara, bahwa kemudian murid-murid pun tetap gelisah. Ada kebimbangan yang disampaikan oleh atau diwakili oleh kedua murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas dan Filipus. Sekalipun sudah digambarkan dan jaminan bahwa kemana ia pergi, di situ juga murid-murid ada. Tapi Thomas bingung bahwa bagaimana ia pergi, karena tidak tahu jalan ke situ. Dan juga Filipus mempertanyakan atau meminta supaya Tuhan menunjukkan Bapa di mana tempatnya adalah tempat yang dituju. Itu cukup. Tuhan Yesus memberi pengertian dan kejelasan sebagai satu kepastian tentang dirinya. Ia mengungkap dan mengingatkan kembali ke belakang bagaimana mereka bersama, bagaimana mereka bergaul untuk menjadi pegangan bagi murid-muridnya yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kegelisahan dan kekhawatiran tentang tempat yang dituju dapat dimengerti ketika balik berpikir dari pengalaman bersama dengan Yesus. Ada ingatan, ada pengalaman, ada pendengaran
yang sudah disampaikan Yesus kepadanya, bahkan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya menjadi satu fakta yang menjelaskan tentang masa depan yang akan dihadapi, tentang tujuan rumah Bapa yang ke sana mereka akan berjalan. Dan saudara-saudara, pertanyaan kedua murid itu menjadi ruang untuk memperingatkan dan menegaskan tentang diri Yesus Kristus untuk mengalami bagaimana kekuatan kasih-Nya dalam pengalaman hidup bersama, sehingga mereka sanggup melihat dengan benar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Kan sampai sekarang terus dipertanyakan bagaimana Yesus disebut sebagai Tuhan. Dan dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus pengakuan dirinya bahwa saya Tuhan. Tapi dengan pengalaman dan peristiwa yang ia alami, bagaimana kita mau menjelaskan? Bagaimana kita mau melihat sosok dirinya dengan kuasa, dengan kelembutan, dengan cinta kasih yang ia miliki, yang telah digambarkan dalam pergaulan hidup bersama, mulai dari murid-murid sampai dengan banyak orang. Sehingga beberapa pengakuan-pengakuan yang muncul bagi orang-orang yang mengalami sentuhan kasih Yesus, mengalami kuasa dalam Yesus Kristus, mengakuinya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Fakta inilah saudara-saudara yang mempertegas pengakuan itu bahwa dia sungguh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pesan yang mengesankan itu dari penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus dan penegasan-penegasannya akan maksud perpisahan itu memberi harapan baru bagi murid-murid apa sesungguhnya yang akan dialami. Yesus menunjuk dirinya bahwa dia adalah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai kepada rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Penegasan yang jelas dan tegas. Jalan, apa artinya bagi kita? Adalah titik memulai gerak hidup. Tempat di mana kita memulai start untuk menuju ke rumah Bapa. Satu-satunya akses yang dapat kita lewati menuju ke tujuan, yaitu rumah Bapa. Bukan seperti jalan di bumi. Dan bisa saja bahwa kemudian gambaran kita seperti jalan di bumi. Yang sering
Disebutkan orang bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Ya memang, mau dari utara, mau dari selatan, bahkan dalam perjalanan bisa saja terjadi ada jalan pintas. Dalam perjalanan punya perempatan, atau ada pojok-pojok di sisi kiri dan kanan dan seterusnya. Sehingga kemudian bisa tidak sampai-sampai atau malah menuju tempat yang lain, tersesat. Ya tentu kalau sekarang kan agak sulit kita tersesat karena ada Google Map ya, bisa menolong kita untuk itu. Dan ketika kita berbicara tentang jalan Tuhan, ya Google Map kita adalah hanya Yesus. Dengan segala peristiwanya yang telah menunjukkan kehadiran kasih Allah dan kuasa Allah yang besar bagi dunia ini. Persoalannya adalah apakah kita berada dalam rel jalan itu? Saat ini kita percaya bahwa jalan itu telah mulai ditempuh dalam iman kita, dalam percaya kita. Sejak kita datang kepada Yesus, bahwa kita berada pada alur jalan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan berikan, bahwa akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Sehingga menjadi sebuah jalur dan gerak hidup kita yang memberi gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam gereja mula-mula disebutkan sebagai jalan Tuhan, seperti dalam Kisah 9 ayat 2. Jalan Tuhan yang memisahkan dan membedakan dari jalan-jalan yang sering ditempuh banyak orang dengan segala keimanan dan keyakinan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Pengertian perjanjian lama menggambarkan bahwa kebenaran itu menunjuk pada kesetiaan atau loyalitas. Sehingga saudara-saudara, baik kebenaran dan hidup memberi ciri pada perjalanan yang ditempuh pada jalan itu. Satu jalan menuju Bapa. Akulah hidup. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, iman dan gaya hidup seseorang percaya, sebagai seorang percaya, dialami dalam satu dinamika menuju janji yang diberikan Tuhan. Kita ingat misalnya Abraham cukup berliku-liku, tapi imannya menghantarnya pada janji Tuhan. Ia memulai perjalanan itu di saat tempat yang hendak dituju belum jelas baginya. Hanya berpegang pada perkataan Tuhan bahwa aku akan membawa engkau ke tempat yang akan kutunjukkan. Sehingga iman itu membawa gaya hidupnya, kesetiaannya, dan perjalanannya dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, keseluruhan ketiga istilah ini berhubungan dengan iman, dengan gaya hidup kita
untuk mengalami urusan dengan Yesus. Yang memberi kita dokumen perjanjian sejahtera dengan Allah. Ia memberi satu materai kehidupan bagi anak-anak Tuhan dalam mengalami bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk bertekun, untuk setia dalam setiap waktu, dalam setiap musim yang kadangkala tentu pasang surut. Satu ikatan dalam pengalaman bersama dengan Kristus dialami oleh setiap orang secara pribadi yang terus menggerakkan, yang terus mempengaruhi satu hubungan untuk mengalami pergaulan yang dekat, yang makin terpikat, bahkan nekat pada seluruh karya Kristus. Bacaan Kisah Rasul tadi memberikan satu gambaran, saudara-saudara, bagaimana dekatnya, bagaimana Stefanus terpikatnya kepada Kristus, dan bagaimana ia nekat terhadap hidupnya, sehingga pengorbanan dan kesediaan hati untuk mengalami segala tekanan tanpa harus menyangkal Yesus, dia bersedia. Lebih lagi saudara-saudara, bahwa sebenarnya dalam jalan yang kita tempuh bersama Yesus, ia memberi janji sebagai bonus, sebagai door prize atas hidup kita ini dengan segala pengalaman-pengalamannya. Bahwa apapun yang kamu minta dalam namaku, menurut saya ini door prize-nya, saudara-saudara, maka aku akan memberikannya, aku akan mengerjakannya. Sehingga saudara-saudara, jalan bersama Yesus telah memberi kita keleluasaan, telah memberi kita ketegasan-ketegasan, bahkan kepastian untuk terus bersama dengan Tuhan. Memang bahwa pada bahagian-bahagian hidup kita sering merasakan suatu perpisahan, suatu jarak, yang memberi kita gambaran tentang tempat yang tidak jelas, tidak pasti, dan menimbulkan berbagai dugaan-dugaan yang bisa muncul, bahkan bisa menambah tensi kekhawatiran hidup. Kalau dikatakan bahwa bukan pertemuan yang kusesali, tapi perpisahanlah yang kutangisi, saudara-saudara, mungkin mau mengatakan satu hal, bahwa perpisahan ini memberi sebuah keadaan baru bagi seseorang. Hendalah di Tirolan hubungan cinta kira-kira lah di siapa kata misalnya, atau bagaimana perjalanan saya seterusnya. Kita bisa gelisah dengan itu.
Dan saudara-saudara, kita akan melihat seluruh hidup kita, sekalipun masih terjadi pertemuan, terus terjadi perpisahan, dan di dalam Tuhan kita akan melihat bahwa pertemuan selalu indah dan perpisahan jadi pengalaman berharga di dalam Tuhan Yesus. Sebab padanya Ia membuka yang tersembunyi dan memberi petunjuk jalannya yang tepat. Saya percaya saudara-saudara bahwa seluruh perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebab didukung oleh fakta, oleh peristiwa, oleh bukti yang telah dikerjakannya. Ini bukan sebuah cerita saja yang disampaikan orang, tetapi orang-orang yang menceritakannya adalah orang-orang yang mengalami dan melihat peristiwa itu. Kan itu pemahaman kita tentang Alkitab, yang dalam proses kanonisasi kemudian kita terima Alkitab sekarang. Bahwa mereka yang menuliskan itu adalah mereka yang melihat, mendengar, dan mengalami seluruh kisah itu. Kan standar kanonisasi Alkitab kita kan seperti itu. Sehingga kemudian waktu penulisan menjadi sebuah catatan penting. Apakah zaman Rasul atau zaman murid-murid kitab itu ditulis? Atau justru kemudian ya seperti penelitian tentang kitab Barnabas, justru di atas tahun 1000 Masehi baru kitab itu dituliskan dan tergambar dalam kritik sejarah, zaman, dan budaya bagaimana terjadi yang tergambar di dalam kitab Barnabas itu sendiri. Jadi peristiwa dan bukti-bukti yang memberi kita satu gambaran yang jelas dan pasti sehingga kita percaya bahwa apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah benar. Tuhan Yesus telah membuka semua rahasia dan hal-hal yang menggelisahkan sampai pada persoalan kematian dengan kuasa membangkitkan orang mati sebagai satu jaminan bahwa hidup ini yang harus mati, tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalaminya, tetapi dalam Yesus Kristus sebagai jalan hidup dan kematian kita ada satu jaminan, ada satu kejelasan, ada kuasa kebangkitan. Bahkan kita mendengarkan bagaimana Lazarus dipanggil, sehingga berita Injil itu sampai pun di liang kubur. Hai Lazarus, bangunlah. Satu kekuatan sabda yang mengubah kematian menerima kehidupan. Amin. Jadi saudara-saudara, kita akan menggerakkan hidup kita dalam satu perjalanan yang baru. Paling kurang kalau kita melihat pada diri kita, akan mengurangi bicara, tapi banyak bekerja untuk menempuh perjalanan pada jalan Tuhan. Kita tertuju kepada tempat dan masa depan yang sedang kita tempuh saat ini. Kita bisa saja bahwa kemudian kita kelelahan dalam perjalanan. Kita bisa saja tergopoh-gopoh dan berat menempuh perjalanan itu. Tetapi satu yang pasti, bahwa jalan yang Tuhan Yesus sediakan
dalam satu jaminan bahwa Ia akan memberikan apa yang saudara dan saya minta kepadanya dalam namanya. Sehingga kemudian saudara-saudara bahwa bisa saja dalam perjalanan itu kita membuat sendiri persimpangan sehingga keluar dari jalan yang Tuhan sudah sediakan. Dan betapa gampangnya persimpangan-persimpangan itu kita buat dalam hidup kita. Apalagi ya mulai ramai saat ini, tahun depan adalah tahun politik. Sudah mulai hangat sangat ini. Dan siapapun, saya kira kita tidak bisa menyembunyikan diri, saudara-saudara. Orang Kristen pun terjebak. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun terjebak. Mencari pendukung dan seterusnya. Sehingga uang merah bisa mematikan hati nurani kita. Lalu pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang kita bisa percaya begitu gampang dilepaskan. Atau janji-janji yang katanya bisa dipastikan mengubah pikiran kita untuk melihat kebenaran yang mesti menjadi arah perjalanan kita. Dan berbagai hal, saudara-saudara. Saya kira seluruh kehidupan tidak lepas dari sebuah jalan yang bisa kita buat sendiri. Termasuk dalam tatanan pelayanan gerejawi. Tapi satu hal yang pasti kembali saudara-saudara bahwa kita telah memulai jalan itu bersama Yesus. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Sehingga dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dengan loyalitas. Dalam ikatan, dalam pengalaman yang makin berpengalaman. Bahwa betapa kasihnya besar. Dan ia tidak membiarkan seseorang untuk jatuh terpuruk dalam jalan hidupnya. Memberi kita energi baru bahwa hidup bersama Yesus adalah indah dan membahagiakan, memastikannya. Lihatlah saudara-saudara, otoritas Kristus Tuhan kita. Pada setiap perkataannya, yang mengubah hati dan membangkitkan percaya saudara dan saya. Sekali lagi saudara-saudara, bonusnya adalah ketika kita meminta kepada Bapa dalam namanya akan diberi. Saya kemudian mengingat kembali beberapa catatan sejarah, khususnya ya misalnya catatan sejarah Gereja Toraja pada zaman DITI tahun 50-an, tidak salah ya. Bagaimana beberapa orang kemudian harus diperhadapkan pada pilihan mati atau hidup. Ada yang memilih untuk menyangkal Yesus dan dia hidup. Ada yang setia seperti Stefanus, sehingga harus mati dengan segala penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Satu tragedi kemanusiaan, kalau kita mau ngomong kemanusiaan, satu peristiwa kelam yang mesti mengajar tatanan hidup berbangsa kita sebagai satu negara di tengah-tengah kebinekaan. Dan kita melihat satu kekuatan kasih Allah yang meneguhkan mereka setia.
Zaman ini pun saudara-saudara, kita tidak pernah luput dari tekanan itu. Hari-hari kemarin kita melihat, kita mendengarkan bagaimana di daerah-daerah tertentu bangun gereja izin saja tidak bisa. Padahal kita punya uang, kita punya tanah, kita sendiri yang mau mengerjakannya. Minta izin sama pemerintah, tidak dikasih. Itu bahagian tekanan. Orang kemudian beberapa memberi catatan penting untuk keadaan seperti itu. Kok rumah ibadah orang mau mencari beribadah, orang mau membangun kelakuan hidup yang baik, susah dapat izin. Tapi kemudian karaoke yang ya tentu tidak semua, tapi ada beberapa tempat yang berbagai perilaku buruk terjadi di sana, justru begitu gampang diberikan izin. Ini ironis saya kira dalam catatan hidup berbangsa kita yang harus kita terus doakan, kita terus harapkan mengalami suasana persaudaraan yang kita percaya, yang kita tahu bahwa Yesus membangun kasih persaudaraan yang sejati, yang bersedia untuk menyatakan kasihnya dengan pengorbanan-pengorbanan kepada setiap yang membutuhkannya, tanpa harus mempertanyakan suku apa kau, agama apa engkau, dan seterusnya. Tetapi sebuah pertalian persaudaraan yang Tuhan telah tunjukkan menjadi jalan hidup dan diletakkan dalam kebenaran dari kasih Allah yang besar itu. Sehingga saudara-saudara, ada satu harapan baru saya kira. Mungkin pernah nonton YouTube dari Pendeta Yusuf Roni. Satu pengalaman ketika ia harus dipenjara karena bersaksi tentang Yesus. Ia harus dipenjara 6 tahun, lalu kemudian ia menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam keputusan pengadilan itu. Kemudian di penjara pun banyak orang mengenali Yesus. Banyak orang mengalami jalan kebenaran dan hidup pada Yesus. Sehingga saudara-saudara kemudian kita melihat dalam iman kita bahwa dalam penderitaan pun, dalam kesulitan pun, jalan Tuhan tidak diputus, tidak dipasangi portal, tetapi berjalan kita lewati dalam kasih Allah yang penuh. Seperti Stefanus, kemudian kematiannya harus terjadi, tetapi ia melihat ada pintu sorga yang terbuka dan melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Satu kemuliaan, satu kehormatan, satu jaminan bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa hidup dalam Kristus terjamin dan terpelihara dalam kekuatan kasih Allah saat ini, karena kita sedang berjalan pada jalan Tuhan sampai pada titik kematian. Tuhan membuka pintu kehidupan dan keselamatan menuju rumah Bapa. Karena itu saudara-saudara, percayalah dan tempuh jalanmu pada alur perkataan, pada tuntunan sabda Yesus sebagai satu jalan hidupmu pada setiap musim kehidupan. Tema kita hari ini, saudara-saudara, menegaskan bahwa hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara. Amin. Kita teduhkan hati kita sejenak
kita melihat hidup bersama Yesus telah memberi jalan bagi kita, telah memberi kebenaran bagi kita, dan telah memberi hidup bagi kita. Kita alami di setiap musim kehidupan. Roh Kudusnya akan memimpin dan menyertai saudara dan saya. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikrar iman kita nyatakan, saudara-saudara, sejemput kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi dan di sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya itu kita dituntun dalam firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tangiara Kasugiran mengantar kita membawa persembahan kepada Tuhan. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada persembahan natura dari keluarga dari kelompok pelayanan 6 daerah Kodim yang akan diuangkan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan yang sudah sementara dikerjakan. Kacang panjang teh. Saya tidak tahu ini apa hasil kebun sendiri atau apa, tapi saya pasti kemungkinan besar ini hasil kebun sendiri. 10.000 satu kali. Oh, ikat besar. 10.000 2 kali. Berapa? 50 2 kali. 50 3 kali. Taruh di sini saja dulu Pak, nanti kalau selesai ibadah baru diambil. Ya. Sama yang tadi ini. 10.000 satu kali. Berapa? 30. 30 2 kali. Oh, 50.000, mohon maaf. 50.000 2 kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Terima kasih Pak atas persembahannya melalui pembawa natura. Tuhan memberkati. Firman Tuhan memberi kita harapan dan keyakinan hari ini untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Jaminan dalam nama Yesus menjadi pegangan kita selalu saat berdoa. Karena itu bawalah doa permohonan saudara dalam kesungguhan hati kepada Tuhan, dan ada beberapa saudara-saudara kita dalam pergumulan sakit saat ini. Kita akan doakan Ibu Kala Hussein Piradek, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Anak Cipta Valentino Madika, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Hosea sampai Keraing, Ibu Marta Bendon atau Nenek Claudia, Bapak JB Rantebungin, Ibu Diaken Emi Krismiatun Rantelino, Opa Dea, orang tua dari Penatua Veronica Adriati, Bapak Daud Sambo, Bapak Domingus Sura, ya, di Rumah Sakit Elim Makassar, Bapak Daud Sambo di Makassar, Domingus juga di Rumah Sakit Elim, Penatua Daniel M. Talantan di Rumah Sakit Elim, orang tua Bapak Pendeta JK Perantean di Rumah Sakit Elim, anak Lebianto Betara di Makassar dalam konsultasi
konsultasi dengan psikiater. Bapak Seth Rinti di Rumah Sakit Elim, dan Nenek Uco, orang tua dari Dokter Wilma ya? Ya, orang tua dari Dokter Wilma di rumah sakit. Semoga Tuhan meneguhkan mereka dalam iman dan diberi kesembuhan. Kita berdoa, mendoakan orang tua kita yang lanjut usia, karena kondisinya tidak mampu lagi untuk datang ke gereja. Semoga selalu merasakan kehadiran Tuhan di tempatnya masing-masing. Kita bersyukur bersama seluruh warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Ada dalam warga jemaat. Kita doakan hidup kita masing-masing dalam segala tugas pekerjaan. Juga bagi saudara-saudara yang mencari pekerjaan, pertumbuhan anak-anak dan pendidikan mereka kita terus bawa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pelayanan yang akan kita alami dan bangun bersama Yesus dalam hidup kita sepekan ke depan. Kita berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan. Tadi sudah kedengaran mobil datang bawa besinya. Semoga semua berjalan lancar. Kita mengalami kuasa Tuhan yang menuntun. Kita berdoa, mendoakan pemerintah, TNI, Polri, para medis, guru, wakil rakyat, dan para buruh. Yang kemarin kita merayakan Hari Buruh, petani, dan setiap karyawan atau pegawai PNS dan swasta. Ini hidup yang Tuhan beri dan kita bawa kepada Tuhan dalam kerinduan menerima panggilan Allah. Kita berdoa, mendoakan Saudara Meli yang akan berangkat ke Israel pada tanggal 11 sampai 20 Mei. Dan Tuhan menyertai, dan berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah, pemberkatan perkawinan Saudara Vanessa Maseleng Tante Datu dengan Saudari Vincent Tolanda Parinding pada tanggal 8 Maret besok. Tuhan yang beracara dalam hatinya, dalam hidupnya, dan dalam ibadah yang akan dilalui. Kita doakan keluarga yang berduka saat ini, mendoakan keluarga almarhum Marta Patulak, juga mendoakan keluarga almarhum I Sapan di Padang Sapa. Mari saudara-saudara kita bawa seluruh hidup kita dalam doa kepada Allah. Kita berdoa. Kami merasakan keagungan kasih-Mu ya Tuhan dalam persekutuan ini, dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami membawa diri kami kepadamu dalam keagungan tahta-Mu. Di tempat ini kami setiap saat datang sujud menyembah Engkau, membawa hidup kami, meletakkan diri kami menjadi bahagian perjalanan hidup pada jalan Tuhan.
Sehingga dengan harapan ya Allah bahwa kami akan kembali dalam terang kebenaran-Mu, menempuh jalan pada jalan Tuhan dan memberi kami hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meneguhkan kami, dan memberi kami pengertian-pengertian dalam setiap kegelisahan hidup kami. Satu yang pasti bagi kami bahwa Engkau telah membawa kami pada jalan kebenaran dan hidup dalam Kristus. Kami akan tempuh dalam kekuatan sabda-Mu, dalam kuasa kasih yang penuh keajaiban. Sehingga di setiap titik hidup kami sampai dalam kondisi yang terburuk sekalipun, kami percaya kuasa-Mu sampai di sana dan akan menuntun jalan kami kokoh di dalam jalan Tuhan. Teguhkanlah iman kami ya Allah, sehingga setiap situasi tidak memberi kami ruang untuk membuat jalan baru. Peliharakanlah hati kami dan hidup kami ya Tuhan, sehingga makin teguh di dalam Tuhan, mempercayakan diri kepada-Mu dan mengandalkan Tuhan bahwa jangkauan kasih-Mu kami terus rasakan, kami terus alami, dan selalu baru setiap pagi. Sehingga hari ini ya Tuhan, malam ini kami merayakan hidup bersama Engkau untuk terus berjalan pada jalan Tuhan. Kami bawa hidup kami masing-masing kepada-Mu ya Allah. Engkau menilik anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami dalam harapan. Tuhan memberi kami kekuatan untuk terus berjalan dalam menerima dan mengangkat setiap panggilan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan. Pekerjaan kami menjadi bahagian hidup yang terus dipersembahkan kepada-Mu. Keadaan-keadaan kami menjadi suasana dan peristiwa di mana kami pun terus makin dekat kepada Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Engkau memperjelas dan mempertegas bagi kami jalan Tuhan yang akan kami lalui. Sehingga badai dan keadaan tidak akan mengalihkan kami pada satu arah tujuan yang Tuhan siapkan. Sehingga kami terus mengenali jalan itu dan tahu, karena Yesus yang telah memberikan jalan dan membawa kami menuju rumah Bapa. Bapa di sorga, dalam keseharian ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Harapan mereka menantikan kesembuhan. Mereka mencari jalan dalam segala perawatan yang Tuhan bukakan dan tunjukkan. Kami berdoa Tuhan, teguhkan mereka dalam iman. Berkati segala upaya dan perawatan yang terus dialami. Sehingga Engkau ya Allah
menyatakan jamahan kuasa-Mu yang penuh kesembuhan itu. Kami doakan orang tua kami dalam masa tuanya, sehingga menghadap Engkau tidak mampu lagi untuk datang di rumah-Mu. Tuhanlah yang tetap memberkati mereka, menghadirkan kasih-Mu sehingga selalu merasakan betapa Engkau dekat. Menyertai dan memberi keteguhan iman memandang kepada-Mu di masa-masa tuanya, hingga setia sampai akhir untuk masuk dalam rumah Bapa, mengalami janji Allah yang kekal. Kami melihat kasih-Mu ya Allah terus memberkati saudara-saudara kami dalam sepekan ini, menjadi waktu istimewa melihat perjalanan hidup bahwa Engkau mengaruniai pertambahan usia setahun lagi bertambah. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada syukur. Sempurnakanlah semuanya itu untuk terus menikmati cinta kasih Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah perjalanan hidup. Bahwa sejauh ini Engkau menghantar mereka, dan perjalanan seterusnya adalah perjalanan yang terus bersama dengan Tuhan. Kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perjuangan hidup mereka. Karuniakan sukacita belajar. Kepada-Mu ya Allah, kami sandarkan perjuangan mereka sehingga hikmat Engkau pun karuniai sejajar dengan pengetahuan yang Tuhan beri. Menjadi kesiapan bagi anak-anak kami menyongsong masa depan yang Tuhan rancangkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan sepekan ke depan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu di tengah jemaat. Perlengkapi kami dengan segala kasih dan kebaikan-Mu, sehingga seluruh pelayanan sepekan ke depan dapat dialami dan dapat diangkat oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta, penetua, dan diaken, dan seluruh pengurus OIG. Juga jemaat menikmati kesehatan dalam cinta kasih Allah, memuliakan Engkau dan melayani Tuhan. Kami letakkan kepada-Mu ya Allah rencana pembangunan gedung pelayanan yang sedang dimulai. Dengan syukur dan sukacita kami angkat kepada-Mu, Engkau yang memberi kesempatan kepada kami semua untuk mengambil bahagian. Tuhan kiranya terus membukakan jalan dalam segala keperluan yang dibutuhkan. Berkati panitia yang bekerja, berkati seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan, dalam mengambil bahagian peran dari hal kecil sampai yang besar. Bahwa Allah memberi kesempatan kepada kami semua untuk membangun tempat menyembah Engkau. Kami berdoa pada waktunya ketika tukang bekerja dan seluruh alat yang dipergunakan, Tuhan memberkati dan melindungi dari berbagai celaka dan mara bahaya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa kami, dengan seluruh aparat yang mengabdi dan melayani masyarakat. Pemerintah dari pusat, TNI, Polri, seluruh wakil rakyat, para penegak hukum, para medis, para guru, para buruh,
para petani dan pegawai baik swasta maupun PNS. Sebagai satu panggilan dari Tuhan, berkatilah sehingga semuanya dapat mengangkat tugas sesuai dengan job masing-masing untuk membangun negeri ini. Untuk mengalami kebaikan Allah mempersatukan kami, sehingga suasana aman dan sejahtera terus terpelihara di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Kami bawa kepadamu ya Allah proses demokrasi untuk pemilihan baik presiden, wakil rakyat, dan pilkada pada tahun depan. Kiranya semuanya berjalan pada kebenaran Tuhan, pada aturan-aturan yang ada. Sehingga kami dapat memilih orang-orang yang Tuhan akan pakai membangun negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kekasih kami, Saudara Meli yang akan berangkat ke Israel tanggal 11 sampai 20 Mei. Tuhan pimpin, Tuhan sertai menjadi bahagian perjalanan hidup yang Tuhan perkenankan sehingga dapat tiba dengan penuh selamat. Kami berdoa untuk kekasih kami yang mempersiapkan diri memasuki perkawinan yang pemberkatannya akan dilaksanakan besok. Saudara Vanessa dan Vincent, Tuhan persiapkan dan Tuhan kuatkan dalam iman. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berduka, keluarga almarhum Marta Patulak dan keluarga almarhum A.I. Sapan. Tuhan tahu duka yang dialami, rasa kehilangan yang sedang terjadi. Hiburkanlah mereka ya Allah dalam kekuatan janji-Mu, dalam kasih Allah yang pasti dalam Kristus, menjadi penghiburan dan keteguhan mereka mengalami perpisahan itu. Kami percayakan seluruh hidup kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami hari ini dan selama-lamanya. Tuhan sambut segala doa kami, permohonan kami. Tuhan perlengkapi kami dalam segala kebaikan dan kasih-Mu yang sanggup membawa kami melewati setiap waktu dan keadaan. Sehingga hari ini ya Allah, dalam iman dan pengharapan kami sujud kepadamu dan memohon seraya berharap Tuhan bersama kami untuk kembali menjalani hidup hari demi hari. Kami bawa segala harapan dan doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, jalan kehidupan kami yang abadi. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan
Saudara-saudara, pergilah dan nyatakanlah syukur kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu, dengan senantiasa berpegang teguh kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamatmu. Arahkan hatimu senantiasa kepada Allah, dan pulang dalam damai kasih-Nya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita telah memperoleh berkat Tuhan. Damai sejahtera selalu ada dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa kita diubahkan lebih dari pemenang. Kita menyanyikan dengan sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.